Siapa sih di antara kita yang tidak menginginkan kesuksesan? Lebih-lebih kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat? Adakah di antara teman-teman semua yang menyaksikan video ini, kemudian teman-teman menginginkan sebuah kegagalan? Tentu tidak, kan? Semuanya dari kita menginginkan sebuah kesuksesan, menginginkan sebuah keberhasilan, apalagi pasti cita-cita kita ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, sehingga kita bisa membentuk sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini, saya mempunyai sebuah kisah nyata yang sangat dahsyat sekali. Banyak orang yang terinspirasi dari kisah ini, kemudian dia menemukan sebuah kesuksesan yang bagus, kesuksesan yang mantap dipegang oleh diri mereka semua, yang setelah pada saat itu mereka mempraktekkan dan apa yang menjadi pelajaran mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, ketika saya berbicara di tempat ini, teman-teman sekalian, bahwa kesuksesan yang kita maksud adalah kesuksesan, ya, kesuksesan yang di dalam dirinya ada keimanan, kesuksesan yang dalam dirinya ada tawadhu, ada rendah hati, tidak sombong, tidak tinggi hati, dan kemudian juga tidak meremehkan orang lain. Bukankah kita juga banyak melihat orang-orang sukses kemudian menganggap orang lain rendah, kemudian dia merasa berhasil, kemudian menganggap orang lain nothing. Kemudian banyak juga orang-orang yang berhasil mengumpulkan harta tetapi keimanannya tidak kuat, sehingga akhirnya terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara dan juga oleh agama. Banyak juga orang-orang yang merasa ya sudah berhasil, kemudian mereka menggunakan keberhasilannya dengan cara keangkuhan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kesuksesan yang semacam ini jauh dari ajaran agama, tidak perlu dicontoh. Maka kali ini kita akan memberikan sebuah kisah yang sangat inspiratif buat kita, yang kisah ini telah membawa banyak orang menjadi bagian beberapa orang-orang yang sukses dunia maupun akhirat. Nah, teman-teman sekalian rahmatullah, saya tidak berpanjang lebar, saya akan mulai. Teman-teman, ayo kita dengarkan, kita nikmati, kita resapi bagaimana perjuangan dari kisah ini. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, sebelum dimulai, saya mengajak, memohon, meminta bantuan kepada teman-teman semua. Sebelum dilanjutkan kisahnya, tolong bantu kami, Fauzi Ihsan Official dan kru, untuk teman-teman berikan komen ya di kolom komen. Kemudian jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan Official. Ini adalah channel dakwah yang insya Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan, dan dengan subscribe-nya teman-teman menambah kekuatan kami, menambah semangat kami untuk memberikan konten-konten yang lebih menarik lagi. Jadi sebelum melanjutkan, jangan lupa teman-teman subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan Official. Di layar yang teman-teman lihat, di situ ada tombol subscribe. Silahkan dipencet. Dengan begitu teman-teman memberikan kekuatan dan support bantuan kepada kami. Terima kasih teman-teman semua. Dan gini teman-teman, ini adalah kisah yang ingin saya bawakan. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar seorang nama yang bernama Tariq bin Ziyad. Nah, pernah dengar teman-teman? Oh, ada yang belum. Jadi Tariq bin Ziyad ini adalah dari orang Afrika, dari Maroko, yang mana kisah ini terlibat dalam penaklukan Andalusia. Jadi kan Tariq bin Ziyad itu lahir tahun 50 Hijriah atau 671 Masehi. Kalau teman-teman membayangkan Eropa, ya kan, Eropa pada saat itu memang jauh sekali, bahkan tidak tersentuh. Dan pada saat itu namanya Andalusia itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Roderick. Nah, Raja Roderick ini sangat kejam sekali teman-teman semua. Kejam banget. Pembunuhan, kemudian menganggap bangsawan petani, kemudian masyarakat bawah, masyarakat biasa, ya mereka disebutnya tidak apa-apa, tidak mempunyai derajat, orang-orang rendahan begitu. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, jadi Tariq bin Ziyad itu non Arab gitu ya, karena tinggal di asalnya dari Afrika, Maroko ya. Kemudian
singkat cerita, dia masuk Islam. Kemudian satu ketika dia mendapatkan tugas yang sangat berat. Teman-teman, Tariq bin Ziyad ini awalnya bukan orang kaya, bukan orang dari bangsawan berada, tetapi ada sejarah yang mengatakan bahwa dia dulu berasal dari budak, kemudian dimerdekakan, dan kemudian memeluk agama Islam. Nah, pada saat itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tahun 711 Masehi inilah beberapa orang menyebut kisah ini sangat dahsyat, yaitu yang disebut dengan penaklukan Andalusia ataupun penaklukan Spanyol ataupun penaklukan Eropa. Kenapa Spanyol? Karena turunnya pada saat itu di daerah Spanyol atau di Gibraltar. Nah, teman-teman, yang ingin saya sampaikan dari kisah ini adalah berangkat dari sebuah ketidakmungkinan, ya, berangkat dari sebuah mimpi yang tidak akan pernah mungkin terjadi kalau tidak pernah dieksekusi. Bagaimana orang menaklukkan Eropa padahal dulu banyak orang yang sudah mencoba tapi mereka gagal. Nah, lain halnya dengan Tariq bin Ziyad, teman-teman. Tariq bin Ziyad kemudian berangkat menuju ke Andalusia. Teman-teman, sebuah kepercayaan besar yang diberikan kepada teman-teman semua untuk mengarungi kehidupan ini. Sebuah kepercayaan dan amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, mengarungi samudera kehidupan yang fana ini. Dan sebuah kepercayaan kepada Tariq bin Ziyad untuk memimpin pasukannya. Pasukannya pada saat itu berjumlah 12.000, teman-teman. Kemudian setelah persiapan semua selesai, Tariq bin Ziyad memimpin pergerakan pasukan 12.000 ini menuju ke benua Eropa, menuju ke Eropa, menaklukkan Andalusia, menghancurkan, kemudian menyerbu pasukannya dari Raja Rodrik dan sekutu-sekutunya pada saat itu. Sekali lagi, berangkat dari sebuah ketidakmungkinan, berangkat dari sesuatu hal yang tidak mungkin, tetapi karena persiapan, keyakinan, kemantapan hati ditunjang dengan nilai dan kekuatan iman yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tariq bin Ziyad beserta 12.000 pasukannya berangkat menuju Andalusia, teman-teman sekalian. Berangkat naik kapal. Banyak kapal yang ditumpangi oleh pasukannya Tariq bin Ziyad. Singkat cerita, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tibalah pasukannya Tariq bin Ziyad sampai ke benua Eropa, sampai di Andalusia pada saat itu. Mereka turun dan disitulah kita sering mendengar namanya Jabal Tariq. Ya, di Spanyol itu ada namanya Jabal Tariq, atau orang menyebut juga dengan, orang Eropa, orang Spanyol menyebutnya dengan Gibraltar. Jadi ada yang menyebut Jabal Tariq, ada yang menyebut, kalau orang-orang Eropa di sana, nanti mudah-mudahan teman-teman bisa ke sana ya, bisa ke sana, kita bersama menuju ke sana. Orang menyebut di sana sebagai Gibraltar. Ada yang menyebut juga Selat Gibraltar. Nah, pasukannya Tariq bin Ziyad berhenti di tempat itu, kemudian mereka turun, teman-teman sekalian. Dan apa yang terjadi setelah itu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah? Begitu pasukannya Tariq bin Ziyad yang jumlahnya 12.000 dengan persenjataan yang ala kadarnya, persenjataan tidak modern, tidak lengkap, dan jauh dibandingkan dengan pasukannya Raja Rodrik pada saat itu, sempat membuat teman-temannya, pasukannya Tariq bin Ziyad agak ngeper, agak minder. Dan kemudian setelah turun, ini yang paling aneh yang dilakukan oleh seorang panglima perang. Semua sejarawan mengatakan aneh, gitu kan? Bahkan ada yang mengatakan kiamat. Bagaimana tidak? Ternyata setelah turun, teman-teman, Tariq bin Ziyad memerintahkan pasukannya untuk membakar semua kapal-kapalnya yang ditunggangi dan untuk nyebrang menuju ke Eropa. Pasukannya terbengong-bengong, pasukannya terdiam.
Tetapi dengan suara yang lantang dan penuh dengan perhitungan, dengan strateginya Tariq bin Ziyad, akhirnya semua anak buahnya akhirnya membakar semua kapal yang ada di tempat itu pada saat itu. Jadi semua kapal yang mereka tumpangi untuk membawa mereka ke Eropa, semuanya dibakar tanpa terkecuali, teman-teman sekalian rahmati Allah. Luar biasa. Sehingga tidak ada satupun yang tersisa. Dan ketika semua kapal-kapal sudah terbakar, Tariq bin Ziyad sebagai panglima perang, ya. Kalau diibaratkan teman-teman sebagai panglima atas diri teman-teman sendiri, kemudian Tariq bin Ziyad naik ke Jabal Tariq atau Gibraltar. Nah, naik ke gunung itu dan kemudian pidatonya yang sangat luar biasa membakar semangat juang para pasukannya sebanyak 12.000 orang. Bayangkan kalau seandainya bukan kekuatan spiritual dari dalam diri mereka, kalau bukan kata-kata yang keluar dari Tariq bin Ziyad, mana ada pasukan yang 12.000 akan mampu menghadapi pasukan yang jumlahnya 100.000. Senjatanya Tariq bin Ziyad tidak lengkap, mereka senjatanya lengkap. Ini di daerahnya mereka, Tariq bin Ziyad juga berada di kawasan musuh. Dan akhirnya naik ke Jabal Tariq, dan akhirnya Tariq bin Ziyad mengatakan, "Wahai sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, pasukanku semuanya, lihatlah di belakang lautan. Kemudian di depan sudah bersedia, sudah siap-siap 100.000 pasukan. Kalau ke depan kita mati, kalau ke belakang pun kita juga akan mati. Kalau kita ke belakang kita akan mati sia-sia. Tidak akan pernah ada artinya mati di tengah lautan. Artinya kita lari, kita pun juga akan mati. Kemudian kita maju, kita juga akan mati. Cuma matinya berbeda antara mati syahid dan mati sia-sia." Akhirnya pasukannya dipompa oleh Tariq bin Ziyad. Saudaraku, pasukanku, tidak ada pilihan lain kecuali harus maju ke depan. Kita tidak akan pernah bisa makan kecuali kita merampas harta dan makanan mereka. Karena makanan kita ada di musuh-musuh kita yang ada di depan, yang bersenjatakan senjata yang sangat lengkap. Maka tidak ada pilihan lain. Kita harus maju. Kalaupun kita mati syahid, atau kita akan hidup mulia di tempat ini. Itulah kata-kata yang membakar semangatnya tentara pasukan Tariq bin Ziyad, hingga akhirnya mereka bertempur dengan sangat luar biasa. Akhirnya teman-teman, pertempuran itu pun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dimenangkan oleh Tariq bin Ziyad dan pasukannya. Akhirnya pada saat itu sejak 711 Masehi, kawasan benua Eropa, wabil khusus Spanyol, diduduki oleh pasukannya Tariq bin Ziyad. Inilah kemenangan yang didasari atas kekuatan iman yang ada pada diri Tariq bin Ziyad dan pasukannya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, lantas apa hubungannya dengan kesuksesan? Teman-teman, belajar dari pembakarannya kapal Tariq bin Ziyad. Teman-teman, harus ada satu pilihan, yaitu maju. Tidak boleh mundur. Begitu kita mundur, kita akan mati konyol, kita akan mati sia-sia. Tapi kalau kita terus maju, terus berusaha mencapai sukses, terus berusaha bekerja demi anak, istri, suami, terus bekerja, bersiar, terus berdakwah, mati akan tercatat sebagai mati syahid. Tetapi kalau kita diam membisu, menunggu keajaiban, maka lama-lama kita juga akan mati, dan matinya pun akan menjadi mati sia-sia. Seperti kita kembali kepada lautan luas yang tadi digambarkan oleh Tariq bin Ziyad. Teman-teman sekalian rahmati Allah, yang kedua, bakar kapal itu. Jangan pernah melihat masa lalu. Jadikan masa lalu sebagai modal utama, sebagai modal kekuatan, sebagai pengalaman untuk menapaki hari berikutnya. Jangan pernah melihat masa lalu. Biarkan masa lalu berlalu. Tidak perlu diingat-ingat. Yang ada hanyalah sisa ke depan. Yang sisa harus kita wujudkan untuk kesuksesan Anda, teman-teman, saudara-saudaraku semuanya. Tidak ada, harus maju, terus maju. Tentunya dengan kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maju terus teman-teman. Kemudian yang ketiga teman-teman, bagaimanapun kesuksesan itu tidak bisa dicapai dengan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa campur tangan Allah dia sukses, maka dia akan sombong seperti Firaun. Kalau dia akan kaya, dia menjadi kayanya seperti Qarun.
dan seterusnya. Dia akan terjebak pada sebuah kehidupan yang di situ dikelilingi oleh setan-setan yang terkutuk. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jangan pernah menyerah. Yang pertama, belajar dari Tariq bin Ziyad. Penaklukan Eropa, penaklukan Andalusia, maju terus, jangan pernah mundur. Biarkan orang berkata apa, yang penting Allah bersama kita maju terus. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kedua, jangan pernah melihat masa lalu. Boleh melihat masa lalu untuk menjadi semangat dan motivasi buat kita. Terlalu sering melihat masa lalu, maka Anda akan terjebak pada sebuah dunia yang semu. Anda akan berada hidup di bawah bayang-bayang yang tidak jelas. Kemudian yang ketiga teman-teman, tidak ada kesuksesan yang memberikan keberkahan dunia akhirat kecuali kesuksesan yang dilandasi dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadi belajar dari Tariq bin Ziyad. Kapalnya dibakar. Sama teman-teman. Carilah komunitas-komunitas, orang-orang yang bisa memberikan dorongan kepada teman-teman untuk maju, yang memberikan teman-teman motivasi untuk maju. Jangan mencari komunitas yang mematahkan semangat Anda, mematahkan tujuan kita, karena itu akan memperkecil semangat kita untuk memperoleh kesuksesan. Teman-teman, kesuksesan itu milik kita semua, milik semua orang, bukan miliknya orang-orang yang kulitnya warna hijau, bukan orang-orang yang kulitnya warna putih, bukan yang warna hitam, tetapi kesuksesan adalah milik kita semua. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mampu menjadikan kesuksesan itu sebagai sebuah pencapaian yang dicita-citakan. Dan kalaupun di antara kita ada yang mencapai sukses, insya Allah semuanya sukses, kita tidak akan pernah sombong, angkuh dan lain sebagainya. Man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan sukses. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Ingat teman-teman, belajar juga dari perang Uhudnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak disiplin juga dia tidak akan pernah berhasil. Maka disiplinlah. Jangan pernah bosan untuk belajar. Jangan pernah bosan untuk maju. Jangan pernah malu untuk maju. Karena kalau pada saat ini orang-orang mentertawakan kita, mari kita buat tertawaan mereka yang mencibirkan kita, yang mengecilkan kita, yang menganggap kita remeh, yang menganggap kita tidak ada. Rubah itu semua dengan keberhasilan kita, yang akhirnya mereka semua mengatakan, wow, Anda luar biasa. Dan mereka angkat topi, mereka bertepuk tangan buat Anda semua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Teman-teman, jangan lupa saksikan juga video-video di Fauzi Ihsan Official yang lainnya, karena di situ banyak mengandung pelajaran-pelajaran berharga, ajaran-ajaran dan ajakan kebaikan untuk kita semua yang cita-citanya adalah mengajak kita untuk hidup bersama Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua.